Pernah nggak sih kamu lihat barisan angka terus mikir, ini polanya gimana ya? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas soal barisan aritmatika. Kita akan pecahin teka-teki yang kelihatannya rumit, tapi ternyata gampang banget. Yuk kita mulai? Coba bayangin deh, kamu cuma dikasih 2 kepingan puzzle, angka di urutan ketiga sama angka di urutan ke-10. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita nemuin gambar utuhnya? Titik awalnya tuh di mana? Misteri inilah yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Oke, kita samain frekuensi dulu. Konsep utama yang kita hadapi ini namanya barisan aritmatika. Gampangnya gini, ini tuh cuma pola di mana kita nambahin atau ngurangin angka yang sama terus-terusan buat dapetin angka berikutnya. Simpel kan? Di dunia barisan aritmatika ada 2 pemain kunci. Pertama, si A. Ini suku pertama alias titik startnya. Kedua, ada B, yaitu beda atau lompatan angkanya yang selalu sama. Misi kita hari ini cuma satu, memburu nilai A dan B ini sampai dapat. Oke, cukup teorinya. Langsung kita praktek. Ini kasus pertama kita ya. Kita tahu suku ketiga nilainya 11 dan suku ke-10 nilainya 39. Pertanyaannya, barisan ini mulainya dari angka berapa? Dan berapa sih lompatan antar sukunya? Ada 2 cara nih buat mecahin ini. Pertama, kita coba pakai metode standar. Anggap aja ini pendekatan klasik yang selalu bisa diandelin dan yang paling penting, bikin kita paham banget akarnya. Cara standar ini punya 4 langkah yang runut. Pertama, kita ubah data yang kita punya jadi 2 persamaan. Kedua, kita eliminasi si A. Ketiga, kita cari nilai B. Dan terakhir, kita substitusi B buat nemuin A. Yuk kita kerjain satu persatu. Langkah 1. Kita terjemahin info tadi ke bahasa matematika. Suku ketiga atau U3 itu artinya A ditambah 2 kali lompatan, jadi A plus 2B sama dengan 11. Suku ke-10, U10, jadi A plus 9B sama dengan 39. Sip, sekarang kita punya 2 persamaan yang siap diadu. Sekarang bagian serunya, eliminasi. Kita kurangin aja persamaan yang satu dengan yang lain. Dengan begini, variabel A jadi saling meniadakan. A dikurang A, habis. Ini trik jitu buat bikin masalahnya jadi lebih simpel. Dan inilah hasilnya. Setelah A hilang, yang tersisa adalah 7B sama dengan 28. Tinggal kita bagi dan ketemu deh jawaban pertama kita. B, si beda. Nilainya adalah 4. Oke, setengah misteri udah terpecahkan. Langkah terakhir, kita ambil nilai B yang barusan kita temuin, terus kita masukin lagi ke salah satu persamaan awal. A ditambah 2 kali 4 sama dengan 11. Itu artinya A ditambah 8 sama dengan 11. Yang ngasih kita jawaban finalnya, A suku pertamanya adalah 3. Selesai. Oke, cara ini berhasil lah. 100% bener. Tapi, ngerasa nggak sih ini agak panjang? Kalau lagi ujian yang waktunya mepet, berharap ada cara yang jauh lebih cepat kan? Nah, ini dia yang kamu tunggu. Sekarang kita intip metode kedua. Aku suka bilang ini adalah senjata rahasia. Inilah jalan pintas atau cara cepat yang bakal ngubah cara kamu ngerjain soal kayak gini. Siap? Ini dia formula saktinya. Coba diperhatiin. Intinya gampang banget. Kita cuma cari selisih nilainya, terus kita bagi sama selisih posisinya. Mirip kayak nyari kecepatan kan? Seberapa cepat sih angkanya berubah setiap kali dia lompat? Itulah B. Simple banget. Yuk, kita tes. Oke, waktunya beraksi. Mari kita pakai formula cara cepat ini di teka-teki pertama tadi dan lihat seberapa ngebut kita bisa dapat jawabannya. Kita langsung aja masukin angkanya ke formula. Selisih nilainya 39 dikurang 11. Terus, selisih posisinya 10 dikurang 3. Lihat. Nggak perlu lagi bikin 2 persamaan, cukup 1 perhitungan langsung. Dan dengan super cepat, perhitungannya jadi 28 dibagi 7. Kamu udah tahu kan jawabannya berapa? Yap, bener banget, 4. Sama persis kan hasilnya, tapi kita sampai di sini jauh lebih cepat. Nah, ini baru namanya efisien. Coba lihat perbandingannya. Kelihatan jelas banget kan? Di satu sisi ada 4 langkah aljabar yang harus kita lewatin. Di sisi lain, kita cuma masukin angka ke satu formula, lalu hitung. Kalau urusan kecepatan, cara cepat ini jelas juaranya.
Tapi apakah jalan pintas ini tetap ampuh buat kasus yang lebih ribet? Yuk kita uji lagi dengan teka-teki kedua. Kali ini pakai angka negatif. Suku keempat adalah -1 dan suku ke-20 adalah -33. Langsung kita hajar pakai formula tadi. Hati-hati ya sama tanda negatifnya. -33 dikurang -1 itu jadinya -32. Terus 20 dikurang 4 itu 16. Jadi kita tinggal hitung -32 dibagi 16. Dan jawabannya adalah -2. Tuh kan, cara cepat ini berhasil ngasih kita nilai B dengan kilat dan tanpa pusing, bahkan dengan angka negatif sekalipun. Setelah B ketemu, langkah terakhirnya sama, substitusi. Kita pakai data U4, yaitu A ditambah 3B sama dengan -1. Masukin nilai -2, jadinya A dikurang 6 sama dengan -1. Berarti nilai A adalah 5. Masalah terpecahkan. Keren! Jadi, ini rangkumannya. Cara standar itu penting banget buat ngebangun fondasi, biar kita benar-benar paham logikanya. Tapi, cara cepat itu senjata andalan pas ujian yang butuh kecepatan. Kuasai yang pertama untuk pemahaman, dan pakai yang kedua untuk menang. Kalau bisa dua-duanya, wah, kamu bakal jadi jagoan aljabar. Jadi, pertanyaan terakhir buat kamu. Setelah ngelihat kedua senjata ini beraksi, mana nih yang bakal jadi andalanmu? Kamu tim yang memperkuat fondasi dengan cara klasik atau tim yang langsung melesat dengan jalan pintas? Pilihan ada di tanganmu.